Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik-baik saja kan? Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Yuk kita belajar bareng-bareng tentang teks eksplanasi. Nah, pengertian dari teks eksplanasi yaitu merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa atau kejadian tentang fenomena alam. Selain fenomena alam, ada nggak sih? Ada fenomena budaya dan juga fenomena sosial. Nah, fungsi dari teks eksplanasi yaitu para pembaca ataupun pendengar menjadi tahu tentang kejadian ataupun fenomena yang ada di sekitar kita. Tidak hanya di sekitar kita, tetapi juga tingkat nasional maupun internasional. Tidak hanya fungsi dari teks eksplanasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan suatu proses fenomena berdasarkan fakta ataupun faktual. Kalau teks eksplanasi berisikan suatu proses, lalu apa bedanya dengan teks prosedur? Tentu berbeda ya antara teks eksplanasi dan juga teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisikan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai suatu kegiatan. Nah, kalau misalnya teks eksplanasi, teks yang berisikan suatu proses tentang mengapa dan juga bagaimana terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, dan juga budaya. Jadi berbeda ya antara teks prosedur dan juga teks eksplanasi. Lalu ada contoh-contoh dari teks eksplanasi. Misalnya, contoh dari teks eksplanasi yang berisikan tentang suatu kejadian atau suatu proses terjadinya gempa bumi. Nah, dalam teks eksplanasi biasanya disebutkan ada mengapa terjadinya gempa bumi, lalu ada juga bagaimana terjadinya gempa bumi. Perlu kita ketahui juga bahwa teks eksplanasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, biasanya dalam teks eksplanasi berisikan informasi yang faktual atau fakta, berdasarkan fakta. Lalu yang kedua, teks eksplanasi ini biasanya menggunakan istilah-istilah seperti erupsi. Yang ketiga, teks eksplanasi ini menggunakan konjungsi kausalitas. Yang terakhir, biasanya berisikan informatif dan tidak memengaruhi pembaca. Nah, biasanya dalam teks kita menemukan struktur teks. Apa sih struktur teks dari teks eksplanasi? Yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisikan tentang gambaran awal terjadinya suatu proses peristiwa yang disampaikan dalam teks. Yang kedua, ada deretan penjelas. Nah, di deretan penjelas ini, inti dari penjelasan apa yang disampaikan. Lalu yang ketiga, ada interpretasi. Interpretasi ini berisikan tentang simpulan atau pandangan kita tentang suatu proses terjadinya tentang suatu fenomena alam ataupun peristiwa alam, fenomena budaya, ataupun fenomena sosial. Lalu, dalam teks eksplanasi ada hubungan kausalitas. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Misalnya, menggunakan kata menyebabkan, disebabkan, jika, sehingga, dan lain-lain. Perhatikan teks berikut ini. Teks tersebut merupakan teks eksplanasi. Mengapa? Karena di dalam teks tersebut memaparkan suatu proses secara kausalitas tentang penyembuhan penyakit anemia. Pembacanya pun memahami tentang cara-cara penyembuhan penyakit tersebut. Yang terakhir dari teks eksplanasi ada pola pengembangan. Yang pertama ada pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab bertindak sebagai gagasan umum dilanjuti dengan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian bisa juga dibalik, akibat sebagai gagasan umum dan sebab sebagai perincian pengembangannya. Lalu yang kedua, ada pola pengembangan proses.
Proses merupakan urutan dari tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian untuk menciptakan atau menghasilkan suatu kejadian dari peristiwa. Nah, segitu aja ya dari pemateri. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa dengan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.